dari kecil ya. Misalkan kayak dulu punya tetangga Muslim waktu di Tangerang, beliau orang Padang gitu, saya akrab dekat, terus suka main, orang tua juga suka titipin ke sana gitu kan. Ketika pulang kan saya di rumahnya suka lihat tuh, Mas itu sholat segala macam keluarganya. Pas pulang ke rumah bilang ke orang tua, ke mama, Mama nanti kalau udah besar Mas Aldo pengen jadi orang Islam aja, soalnya enak doanya pakai sarung nggak digigit nyamuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Republika, kita bertemu lagi bersama saya Andi Nur Salika. Dan saya Muhyiddin. Selamat datang di Mozaik. Mozaik. Ngobrolin Islam asik. Oke. Nah, Din, Ya, Mbak Ani. hari ini kita kedatangan tamu cukup spesial ya. Ya, cukup spesial. Untuk Ya, berbagi lah sharing sama kita. Sebelum itu mungkin kita udah dijelaskan di awal episode sebelumnya, Mbak ya. Ya. Bahwa kita di episode di Mozaik ini kita akan membahas soal keislaman, soal sejarah Islam, masalah fikih, dan kali ini kita akan membicarakan kisah-kisah teman-teman mu'alaf nih, Mbak ya. Iya. Oke, dan kali ini kita kedatangan tamu. Siapa Mbak Ani? Ini Bang Reynaldo Abdullah Fernandes. Oke. Kita panggil aja Bang Aldo ya. Iya. Bang Aldo. Assalamualaikum Bang Aldo. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Aldo, Mas Aldo, atau LB lah nih, Mbak? Bung Aldo juga. Wah, Bung Aldo. Bung Ya, Aldo. enakan Bang Aldo ya, lebih akrab ya. Boleh Oke. apa aja. Mas, Bang, Bung, Bro juga boleh. Nah, kita akan mengulik ini teman-teman Sobat Republika, kita akan mengulik cerita perjalanan Bang Aldo. Beliau ini adalah seorang mu'alaf dari Serang, Banten ya, Ya. Mbak Ania. Mungkin bisa diceritakan Bang Aldo, bagaimana sih awalnya gitu hingga menjadi seorang mu'alaf gitu. Iya, sebenarnya saya diperkenalkan dengan Islam itu kalau bahasanya hidayah gitu ya, Betul. dari SMA. Tapi kalau jog-jog hidayah itu mungkin dari kecil ya. Misalkan kayak dulu punya tetangga Muslim waktu di Tangerang, beliau orang Padang gitu, saya akrab dekat, terus suka main, orang tua juga suka titipin ke sana gitu kan. Ketika pulang kan saya di rumahnya suka lihat tuh, Mas itu sholat segala macam keluarganya. Pas pulang ke rumah bilang ke orang tua, ke mama, Mama nanti kalau udah besar Mas Aldo pengen jadi orang Islam aja, soalnya enak doanya pakai sarung nggak digigit nyamuk. Jadi udah akrab ya jadi sama kayak- jog-jog Islam Iya betul. Muslim gitu. Terus SMA saya kan kalau dari TK sampai SMP sekolah non Muslim lah ya, sekolah swasta. Terus sekolah Katolik. SMA mulai ke sekolah negeri itu baru kenal Campur teman-teman ya, Muslim. banyak Iya beragam benar. background. Jadi kalau sebenarnya hidayah di itunya dari SMA, misalkan sering dimimpikan soal Islam, tapi kalau menurut saya kalau mimpi itu kan bukan hidayah Bukan kan. hidayah. Hampir tiap tahun sih saya sering mimpi Islam, misalkan ngelihat masjid bercahaya gitu. Dari Oh. SMA udah Dari Mimpi SMA itu? sering. sering. Terus kayak kan dulu hobi gitar-gitar kadang sampai begadang gitu. Kalau malam tuh lagi begadang kayak ada yang bisikin suara azan gitu. Cuma mikirnya kayak itu godaan iman lah. Gitu. Sampai cerita ke teman-teman, mereka bilang, Masya Allah itu sudah hidayah. Cuma kalau saya kan bukan Belum lah, berpikir ke situ belum, ya. belum ke situ. Sampai akhirnya menganggap itu ini sebenarnya Kalau- tanda ini. Kalau hidayah Akhirnya benar-benar itu ketika mendengar suara azan Isya. Suara azan Isya saya nangis tuh. Jadi sebelumnya berapa hari sebelumnya memang deket kan dengan teman-teman Muslim, kita suka curhat sharing lah, sharing soal agama gitu. Terus saya bilang, gue sering loh dimimpiin gini-gini. Katanya, Masya Allah itu hidayah. Nah, Saya bilang, enggak loh, bukan. tapi mimpinya itu mimpi apa lebih spesifik mungkin diceritain? Pernah saya di mimpi itu saya melihat sosok yang di mimpi itu saya meyakini, yang ini Nabi Muhammad, ini Nabi Isa. Tapi nggak lihat muka dari belakang. Tapi di mimpi terang itu, aja gitu, terang. iya dari belakang kayak, tapi Nabi Isanya kayak bukan yang versi Nasrani ya. Jadi kayak pakai surban-surban gitu. Terus saya lihat di mimpi itu meyakini, ini Nabi Muhammad, ini Nabi Isa. Tapi setelah itu bangun lah, ketemu juga belum pernah kan, jadi itu mah mimpi cuma biasa gitu kan. Bunga Terus tidur bunga gitu. tidur, terus mikirnya mungkin yaudah berarti umat Kristiani sama umat Muslim harus jalan berbarengan, nggak boleh gontok-gontokan apa gimana. Jadi ada nilai-nilai toleransi juga di mimpi itu ya. Iya benar-benar. Jadi Oke. pas
puncaknya beberapa hari sebelum benar-benar menerima hidayah, ada ngobrol-ngobrol sama teman kantor. Terus saya sampai bilang, suatu saat kalau gue ditunjukin hidayah lagi, nggak mikir panjang, gue syahadat. Itu tahun berapa? 2019. Saya bilang gitu. Tapi dalam hati, asal hidayahnya jangan mimpi. Gitu. Jadi butuh kepastian kayak buat memastikan diri sendiri gitu ya. Iya, jangan benar. mimpi terus gitu ya. Jangan mimpi. Butuh yang lebih konkret Iya, apa benar. gitu ya. Pas itu kalau nggak salah hari Senin, saya hari Rabunya itu pas mau nutup jendela kamar kan, kamar di atas lihat kubah masjid, wah masya Allah itu dengar suara azan Isya, saya nangis. Terus pas mau nutup aja itu, saya ada kerinduan gue pengen sholat subuh ya besoknya di situ. Terus besoknya hari Kamis, pengen puasa sunnah Kamis gitu kan. Terus udah terketuk hati kayak di kolbu tuh ada yang Allahu Akbar gitu. Di situ saya nangis. Saya kayak berpikirnya berarti yang kemarin-kemarin yang saya tantang itu bukan teman. Yang saya tantang Allah langsung. Makanya langsung disentuh kolbu. Langsung saya ke kamar mandi, cuci muka segala macam. Ini udah langsung saya nggak pikir panjang, hubungin teman saya itu, bilang, "Bang, gue mau syahadat." Wah, masya Allah, kaget dia. Nggak percaya karena sebelum-sebelumnya masih ini kan. Terus hubungin saudara yang Muslim juga, saudara yang Muslim saya hubungin, dia juga nggak percaya. Dia nanya, "Ini jangan-jangan ada apa nih? Ada hal apa? Lu bener mau pindah Islam? Lu lagi dekat sama cewek Muslim gini? Apa lu hamilin cewek Muslim?" Pokoknya bahasa-bahasa ini kan. Enggak, demi Allah gue mau pindah. Terus katanya, "Oh masya Allah, kalau emang itu bener karena dari diri lu, gue bangga banget, gue senang. Tapi kalau lu main-mainin, mending nggak usah pindah," katanya gitu. Oke, tapi waktu itu berarti belum menikah ya? Belum. Saya syahadat September, ketemu yang sekarang jadi istri saya awal-awal Desember, akhir November, awal Desember. Oke. Jadi kalau ada yang bilang karena ini karena itu ya enggak. Kalau dibilang kali pindah Islam cuma mau nyari duit, sebelum Islam juga saya cari duit. Kalau nggak bisa makan. Itu katanya Bang Aldo sempat syahadat 2 kali, itu gimana ceritanya? Oh iya, jadi yang hari Rabu itu saya hubungin teman saya, langsung dijemput sama teman saya itu, langsung katanya udah syahadat dulu aja di musola samping kos dia di daerah Curug Tangerang. Terus yang bimbing saya lupa ada ustadz sekitar situ. Terus dipanggil ustadz sekitar, dibimbing. Terus saya pingin yang resmi lah biar secara negara juga ini administrasi ada. Terus yaudah mau di masjid mana gitu kan, nanti mereka yang urus. Jadi ini masya Allah teman-teman kantor semua yang urus. Padahal di kantor itu kita agamanya campur. Ownernya bukan Muslim juga gitu kan, tapi teman-temannya luar biasa. Support sekali. Jadi saya bilang saya mau syahadat di Masjid Islamik. Kenapa saya pilih Masjid Islamik Karawaci? Karena waktu itu SMA saya pernah mimpi pertama kali sholat di masjid itu. Mimpinya spesifik. Mimpi sholat itu, padahal belum Muslim ya waktu itu. Belum Muslim. Jadi seperti itu. Oke, jadi masjid itu di Serang ya? Di Tangerang. Oh, di Tangerang ya. Islamik. Saya di Serang baru tinggal setelah nikah 2 tahun belakangan. Iya. Kalau dari tantangan ada nggak nih, Bang Aldo? Dari keluarga misalnya, kan sudah jadi Muslim gitu. Reaksi keluarga gimana? Kalau awal-awal sih pasti shock keluarga ya, tapi orang pertama yang saya kasih tahu mama di keluarga mama, karena mama juga keluarganya campur, papinya mama tuh orang Muslim juga. Terus seneng aja, jadi pertama kali tersentuh itu dengar suara mama, saya langsung turun. Saya bilang, "Ma, mau ngomong sesuatu, sangka apa gitu kan." Terus saya bilang mau pindah agama jadi Islam. Nangis mama, nangis, shock. Tapi ya gimana, mama keluarga juga campur, katanya udah ngomong ke papa deh. Ini kenapa kok tiba-tiba gitu kan? Latar belakangnya tapi kan sudah beragam sebenarnya. Iya benar, sudah beragam. Bahkan nggak cuma Islam, Kristen, Katolik, bahkan ada saudara yang saksi Yehova, yang Mormon, yang agama-agama mungkin terdengar asing di Indonesia ya. Ada gitu. Terus yang mualaf ada, yang dari Islam pindah ke agama lain ada. Bahkan kita multiras juga keluarga, karena banyak yang nikah misalkan sama Chinese ada, sama Batak ada, Flores pasti karena papa orang Flores. Jadi campur.
Tapi kalau selain kalau di keluarga mungkin ada yang nggak yang tetangga-tetangga mungkin yang Itu menentang ada apa, sih itu justru tekanan keluarga biasanya dari orang luar. Jadi Oh. ketika keluarga sudah terima, ya udah nggak apa-apa kamu pindah, yang penting jalanin dengan benar gitu Tadi kan. papa gimana akhirnya? Papa nangis syok. Jadi kita kumpul keluarga tuh pagi kan pas ngobrol sama Rapat mama, keluarga dulu rapat kumpulin. keluarga. Oh, Kata iya. mama ngomong ke papa, saya ada di grup keluarga bilang besok pagi mau ngobrol sesuatu penting, bla bla bla. Udah ngobrol di situ, nangis papa syok. Mama akhirnya, tapi saya bilang ya ini demi Allah benar dari hati, dari panggilan perjalanan kan. Terus ya udah nggak apa-apa. Bahkan adik saya juga kayak teman-teman saya gitu. Setelah mama saya, adik saya hubungin. Dia waktu masih di Bantul Jogja kan. Pas saya mau syahadat, saya chat bilang, bro, gue mau ngomong sesuatu penting banget. Dia bercandain lagi, kenapa lu hamilin anak kau? Konsepnya ke situ semua. Jadi nggak ada yang percaya nih kalau ini dari hati gitu Iya, ya? bener. Semuanya masih bercandain ya? Iya benar. Terus saya bilang, gue mau pindah agama gitu. Oh, pindah kemana? Ke Islam. Oh ya nggak apa-apa kalau itu bagus. Kalau emang bisa buat lu jadi lebih baik, ya gue support katanya. Akhirnya pas adik saya salah satu yang support saya diasingkan ke waktu itu beliau masih tinggal di Bantul. Jadi ada apa namanya? Biasalah ya, omongan-omongan dari ini yang dari Tetangga. ya, kanan kiri, Atau keluarga dari jauh gitu. lingkungan, Lingkungan lah. betul. Kalau tetangga kan yang muslim pasti senang kan, tetangga kan banyak yang muslim juga. Jadi mama kan mungkin tertekannya sebenarnya bukan karena saya pindahnya, tapi ada omongan-omongan ini. Akhirnya udah adik suruh, udah lu sama mama ke rumah gue dulu, ke Bantul gitu kan. Di Bantul udah, terus dia bilang, pokoknya lu kesini harus bawa alat-alat sholat lu ya. Gue nggak mau lu di sini jadi malas sholat segala macam. Justru adik aja yang bilang gitu. Adik kayak gitu. Terus saya bilang, jangan lupa dia bilang bawa sarung. Saya bilang, gue baru ada sajadah belum ada sarung, ntar gue beliin katanya. Sampai sana dibeliin sarung, terus dikenalin sama tetangga dia yang emang dulu santri. Jadi keluarga mendukung gitu ya Bang Aldo ya? Alhamdulillah mendukung. Sekarang pun gitu, kalau kemarin pas Lebaran, papa mama sama kakak, karena adik di Bali kan sekarang, datang ke Serang. Pas Natalan gantian saya yang ke sana. Bahkan waktu Natalan kemarin ke keluarga besar papa itu juga welcome gitu, sambutan hangat, sampai mereka nggak tahu kan kalau orang sana biasa kalau Natalan gitu ada makanan yang di kita non halal ya. Nggak tahu saya datang, karena di Serang nggak tahu saya datang, terus pas tahu datang bener-bener minta maaf tuh bener-bener mohon, aduh mas maaf saya nggak tahu mau datang gitu, ada ini, oh nggak apa-apa, ya udah nggak masalah, saya bilang yang penting nggak dimakan kan, dikasih tahu ini yang halal. Itu mungkin jadi salah satu ujian terberat nggak sih seorang Aldo? Makanan gitu yang non yang haram gitu ya, gimana tuh? Tantangan itu berat pasti Mbak. Itu biasanya kan tergoda lagi. Iya, apalagi saya dulu pernah tinggal di daerah, boleh sebut nama daerahnya, yang di Sulawesi Utara di Manado itu. Iya, boleh. Itu ada katanya apa aja yang berkaki di sana dimakan kecuali kaki meja. Jadi mulai daging B2, babi gitu kan, RW, guguk gitu kan. Apa aja, sampai daging rusa saya makan juga, biawak, ular, segala macam. Apa aja udah coba ya? Saya coba, jadi waktu mau coba juga Mbak nih. Tapi yang normal aja. Sapi. Sapi pendek dibilang gitu. Oh iya, ada lagi istilahnya. Jadi apa aja dimakan kan. Nah, godaan itu bener pas makanan. Jadi saya dulu juga minum alkohol. Sempat lah ya, makanya perutnya alhamdulillah sudah berhenti. Itu saya bisa berhenti ketika udah udah memutuskan menjadi seorang muslim, alkohol segala macam udah berhenti. Tapi satu makanan yang susah tuh B2. Tapi saya nggak nyoba, cuma kayak ada godaan-godaan gitu. Jadi ujiannya pernah waktu itu saya pas lagi di Bantul nganterin adik, kan karena adik juga udah baik sama kita gitu kan, kita saling support kan keluarga. Ketika adik pengen ngajak mama ada di sana, gua doa, gua Maria di daerah Ciganjur, yang di Jakarta tuh Ganjuran ya? Ganjuran, aku nggak paham. Sana Ciganjur, pokoknya nama-namanya mirip-mirip deh antar di Ciganjur.
saya nganterin Gua khusus tempat gua berdoa gitu berdoa, ya. saya antar ke sana. Nah, di sekitar situ tuh makanannya terkenalnya B2. Ada mungkin yang apa namanya, yang halal agak ke luar lagi gitu. Situ nyium baunya saya udah Udah tergoda ya. Berat nih. Bener. Itu tergoda sampai akhirnya adik kan emang suka makan itu. Kalau mama enggak, mama nanti saya ceritain ya gimana mama terhadap ini. Jadi pas sampai sana nyium baunya adik makan, saya sempat padahal mau ini doang, mau godain adik gitu. Yaudah sini gue makan apa gimana? Mama dari belakang ngepok. Kamu udah muslim, di muslim dilarang itu daging babi. Kalau kamu masih mau makan daging babi, ngapain pindah agama gitu. Wah, di situ saya tersentuh banget gitu kan. Akhirnya jadi ingetin justru sama iya, mama benar. ya. Hidayahnya dari situ mungkin ya. Akhirnya langsung kita cari makanan yang halal. Terus mama juga emang, mama papa kan nggak makan B2. Di rumah pun nggak makan. Mereka melarang keras anak-anaknya mau makan silakan. Kenapa tapi, iya, tapi jangan masak di situ karena mama kan suka ngasih makan ke tetangga misalkan hari raya gitu kan. Iya. Terus dulu ART kita, mbak kita juga muslim kan. Jadi mama menghargai itu kan. Dulu saya sempat ini sih sama mama kayak misalkan lah kan dicuci lagi gitu kan. Enggak lah mah, kalau udah dicuci nggak haram. kayak gitu orang udah cuci, jangan nggak usah, pokoknya kamu kalau mau makan kayak gitu boleh tapi jangan masak di rumah. Jadi sebenarnya dari rumah tuh udah terjaga ya Bang Aldo ya. Iya, benar. Udah dibiasain nggak masak daging babi di rumah. Benar. Malah waktu itu soalnya makan di luar gitu. Iya, papa juga nggak. Dulu waktu pertama kali nyampe Manado itu saya disangka orang muslim karena waktu itu sama papa apa namanya, ke kampung Arab. Kita tanya dulu, kita nggak tahu kalau itu kampung Arab, pokoknya kita nanya tiap rumah makan, ini ada babinya nggak, terus tanya, oh orang Arab sini ya, disangkanya gitu, padahal bukan. Tapi memang mukanya mirip orang Arab. Ada keturunan Arab. Emang ada? Ada, katanya sih ada dari papinya mama, katanya ada, cuma belum pastinya. Iya, marganya juga nggak tahu apa kan. Oke. Tapi kalau melihat dari namanya juga, itu gimana Fernandes ceritanya? Reynaldo Abdullah Fernandes. Nah, itu Abdullah itu gimana? Kalau di akte kan nama baptis Aloysius. Aloysius itu diambil dari nama opa juga, nama papanya papa. Terus saya pakai nama Abdullah. Abdullah itu nama papinya mama. Jadi sama nama kakek. Jadi ketika muslim, saya Reynaldo Abdullah Fernandes ya, ambil waktu itu Aloysius ambil dari nama opa. Kan udah Fernandes juga tuh nama keluarga papa. Terus yaudah biar adil, ambil nama Abdullah juga, nama opa. Nama kakek. Oke. Jadi pakai nama Abdullah. Oke. Jadi sudah ada beragam macam agama di situ ya, di keluarga ini. Dan ini mungkin terbangun toleransi di situ di rumah itu. Bisa diceritakan mungkin toleransi, bentuk-bentuk toleransi di dalam keluarga. Misalkan selain tadi yang saya ceritakan, terus misalkan waktu awal-awal itu sampai sekarang pun juga apa namanya, kalau pas lagi di rumah sholat subuh suka dibangunin sama mama, puasa disiapin makanan. Sekarang juga kalau misalkan kalau pas lagi main ke rumah, pas nggak sholat di masjid, mau sholat di rumah dipersilakan gitu kan. Bahkan sajadah saya tersimpan dengan rapi di rumah. Di rumah mama. Di rumah orang tua. Iya. Jadi sarung segala macam. Oke. Jadi pas Ramadan gitu, pas hari Ramadan besar kumpul di situ gitu ya. Di Serang tadinya kan di rumah kakaknya mama yang muslim tuh ada. Pas saya udah ini, bahkan kemarin kakaknya mama yang muslim yang datang ke tempat saya di Serang sama keluarga juga. Ada tradisi khusus gitu nggak, Bang? Misalnya Ramadan nih, bukber di sini di rumah mama atau terus ganti-gantian? Enggak sih, cuma waktu itu pernah pas lagi Idul Adha ya, Idul Adha itu mama bener-bener bikinin sop kambing katanya khusus buat saya. Itu berbuka puasa, Pas Idul Adha. Oh, Pak Idul Adha. Iya. Padahal mereka nggak merayakan kan, tapi ikut meramaikan. Akhirnya ya udah saya pulang, udah dibikinin kayak gitu. Sama istri tuh? Iya, waktu itu. Jadi bentuk-bentuk toleransi itu sebenarnya
dari hal-hal kecil kita di keluarga tuh ini ya sudah ada gitu ya, dan nggak harus apa namanya beda-beda keyakinan, tapi nggak harus berantem gitu ya Bang Aldo ya, nggak ada gitu ya nggak ada, justru yang iseng-iseng yang dari luar. Kalau dari keluarga sih ngedukung, yang penting saya menjalankan dengan baik kan. Alhamdulillah. Saya sangat bersyukur banget juga sih dapat keluarga yang seperti ini, karena dengar-dengar juga ada beberapa yang mualaf-mualaf kan kisahnya dibuang keluarga atau gimana, tapi alhamdulillah ujiannya masing-masing ya. Iya, benar. Ujian beda-beda ya. Benar. Nah, kalau Bang Aldo nih sehari-hari apa nih kegiatannya sekarang? Saya baru waktu itu sempat kerja, tapi ini baru habis kontrak. Jadi masih menunggu, insya Allah ada kerjaan baru lagi. Biasa di dunia apa? Bidang apa sih? Kalau terakhir kita main telekomunikasi, tapi sebelumnya pernah gini juga nih. Iya, podcast-podcastan gitu kan. Di TV Jadi kan. udah nggak asing nih. Pernah. Udah akrab. Bahkan pernah main FTV juga kan? FTV Rohani waktu itu. FTV Rohani agama yang lama. Oh gitu. Iya. Sempat main teater pernah. Jadi udah di bidang entertainment ya sebenarnya? Sempat pernah. Jadi hobi, terus pas ada peluang ibaratnya bisa dikomersilkan, ya udah ambil. Bahkan Bang Aldo ini katanya pernah megang sebelum jadi Muslim ya, itu pernah megang program Ramadan katanya. Itu bisa diceritain Ramadan. Waktu di Manado saya kerja di TV lokal. Pengalamannya gimana tuh Bang? Iya. Sempat tersentuh atau gimana tuh? Coba. Waktu itu sih biasa aja, tapi profesional aja gitu ya. Iya, tapi sebenarnya panggilan Islam tuh dari dulu udah ada gitu kan, panggilan, cuma sayanya yang nggak terlalu menggubris lah gitu. Terus jok-jok soal kayak waktu di Bandung kerja, saya non Muslim sendiri, acara Ramadan pakai baju koko segala macam, lagi-lagi digodain. Udah cocok, udah dulu yang suka jenggotan, udah cocok tuh, udah pasang jenggot, ayo syahadat gitu. Udah login kalau bahasa sekarang. Bahasa sekarang lagi. Iya. Kayak gitu. Iya. Jadi waktu itu juga terus kenal sama ustadz-ustadz di sana, ya kita biasa aja. Mungkin sempat minta ini nggak, bimbingan dari ustadz yang dulu sempat masuk ke acara? Enggak sih, cuma waktu itu ngobrol-ngobrol agama biasa sih. Cuma nggak yang saya mau syahadat apa gimana, nggak. Tapi pernah juga waktu pas liputan Ramadan, waktu di Manado itu, pas di kampung Arab itu, disangka saya Muslim, jadi pas lagi itu kan azan pada wudhu, ustadznya nyuruh, ayo sholat dulu, terus dia bilang, saya non Muslim. Dikira orang Arab lagi, keturunan Arab itu lagi Bang. Saya bilang, saya non Muslim. Oh iya, nggak apa-apa. Habib, jangan-jangan dikira Habib nih. Habib nih. Bang Aldo, kalau setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat tuh, aku kadang penasaran ya, gimana sih biasanya tuh pasti non Muslim tuh ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat tuh berlinang air mata. Wah, gitu ya. Luar biasa. Itu apa sih? Apa rasanya? Momennya gitu? itu penting. Iya, Masya Allah. Ya, jadi saya sebenarnya yang benar-benar merinding ini waktu sholat pertama kali. Setelah syahadat langsung? Enggak, pas mau sholat, belajar sholat itu. Belajar sholat. Gelar sajadah gitu udah. Wah, pas syahadat pasti tambah ini kan, ditambah ada orang-orang yang saya nggak kenal menyaksikan gitu, beberapa jamaah-jamaah itu. Karena habis Jumatan waktu itu langsung syahadat. Oh, jadi habis Jumatan rame orang ya, gimana momennya itu? Disaksikan orang banyak. Itu wah, luar biasa banget. Merinding ya. Nah, itu ada kelupaan tadi. Terus sekarang menikah sama istri sendiri gitu. Itu ada bimbingan juga dari istri atau apa gitu ketika menjadi seorang mualaf? Ada sih, kayak sekarang saya mulai belajar Iqra lagi, itu belajar dari istri kan guru ngaji juga. Bahkan saya malu mungkin guru-guru anak-anak didiknya mungkin udah Iqra sekian, saya beriqra sekian. Iqra berapa nih Bang Aldo? Saya baru mulai lagi jadi beriqra 3. Kayaknya kemarin udah Iqra 5. Dulu sempat belajar, sempat yang di waktu kerja broadcast gini juga kan ada ini konten Islami juga, itu belajar juga kitab surah Al-Fatihah. Nah, itu surat pendek, surat Al-Fatihah itu belajarnya dari mana? Dulu sempat ikut ustadz juga di rumah. Jadi orang tua nitipin ke tetangga yang ketua RT itu, tolong dibimbing anak saya gitu. Ustadz juga
ketua RT-nya beliau ada ustadz gitu. Jadi orang tua nitipin biar nggak salah jalan katanya gitu kan, ketakutan orang tua gitu kan, karena ada beberapa mungkin yang dipandang alirannya gimana gitu. Nah itu kadang-kadang kan ada stereotip juga mungkin ya bagi orang mualaf nih, mungkin wah orang mualaf nih mungkin ke agak keras atau apa gitu selama ini. Itu gimana itu? Ada sih stigma kayak gitu. Apalagi banyak sekarang yang muncul juga mualaf yang maaf ya, menistakan agama lamanya gitu kan. Ya, itu, yang gitu. Terus jadi viral mungkin sedikit ya, mungkin nggak banyak. Tapi yang biasa-biasa aja ini justru nggak muncul. Yang muncul yang kayak gitu-gitu. Jadi orang-orang yang viral yang agak ekstrim ya gitu ya. Iya, jadi orang-orang saudara gitu stigmanya jadi kayak, wah kamu jangan sampai kayak si ini, jadi takut. Dan saya punya satu tokoh mualaf Indonesia favorit saya, Bapak Yusuf Hamka. Hamka. Luar biasa beliau. Iya, itu satu-satunya, maksudnya di yang lain mungkin ada, tapi yang saya benar-benar melihatnya luar biasa beliau. Apa sih yang dari kacamata Bang Aldo nih? Apa yang sebenarnya harus dihindari oleh mualaf gitu ya? Atau harus dipelajari itu apa sih yang pertama gitu? Kalau pelajari ya semuanya ya, mulai fikih segala macam gitu kan. Dan kita harus menyadari ya, mungkin saya sebagai mualaf juga terlalu terdengar apa ya, sok pintar atau apa, maaf ya. Jadi yang saya rasakan di dalam internal Islam sendiri kadang masih ada bentrokan ya, bentrokan pemahaman kayak misalkan ada yang membid'ahkan atau nggak boleh musik misalkan, terus ada yang membolehkan. Kalau saya sih ya nafsi ya masing-masing. Jadi setiap orang kan punya pengalaman, punya ini, dan kebetulan alhamdulillah saya dikenalkan dengan orang misalkan kayak yang membid'ahkan musik. Tadinya beliau pemain musik, mainnya Metallica segala macam, terus dia tiba-tiba kok nggak mau ini karena ya dari dia sendiri memang musik itu membuat dia jadi lupa Allah. Kalau saya masih bisa misalkan ketika lagi ngulik atau bikin lagu atau apa, ketika azan masih bisa berhenti. Yang teman saya itu mungkin nggak bisa, jadi dia ya terlena jadi memahamkan ke dirinya sendiri ya. Nggak masalah, ibaratnya kayak kita punya penyakit A, terus Mas nggak punya penyakit, saya dilarang untuk makan A, B, C. Ya Mas yang nggak punya penyakit nggak makan A, B, C nggak masalah kan, gitu kan. Ada pantangan ya. Ya udah, jadi sebenarnya nggak masalah. Cuma jadi hal itu bikin bingung kebanyakan ini yang dibentrok-bentrokinnya itu. Jadi misalkan yang teman saya yang mengharamkan musik gitu, saya yang suka musik dibilang, lu nggak boleh gini. Padahal ya pemahaman. Kalau musik ini sebenarnya kan juga udah ada perbedaan madhab dan punya alasan masing-masing itu, ada dalilnya. Iya, benar. Jadi sebenarnya yang kayak gitu, tapi ketika kita saling menghargai sih sebenarnya nggak masalah. Tapi ketika musik haram. Iya, ketika dibentorin misalkan, menurut gua gini, lu harus ikut yang gini, yang benar gini. Nggak ketemu itu yang gitu. susah. Yang ada jadi malah berantem kan. Iya benar. Sama kayak perbandingan maksudnya agama juga kadang gitu kan, agama B dibentrokin, jadinya sebenarnya nggak perlu kayak gitu. Hidup di Indonesia nggak perlu kayak gitu kan. Kalau kita saling mengerti satu sama lain, indah, enak. Ya beliau ini juga ini Mbak Ani, suka musik. Jadi ngeband dulu sebelum mualaf, katanya sering ngeband, terus kemudian inilah ya sempat minum ini, tato gitu Mbak. Makanya pakai baju. Itu gimana pengalamannya waktu itu Bang Aldo? Luar biasa. Anggap perjalanan hidup. Yang penting kan nggak ada salahnya kita ingin menjadi lebih baik kan. Sekarang kalau ditanya ujian apa, sebenarnya ujian dalam diri sendiri juga gitu. Kayak misalkan saya rindu nih pengen sholat tahajud, dibangunkan nih misalkan entah jam 2, setengah 3, terus kita sendiri ntar aja jam 3, entar
jadi kelewatan itu kan sebenarnya ujian dari internal sendiri kan. Iya, gitu. ngantuk gitu ya. Mana yang mau diinin dulu? Iya, kalau bahasa temennya katanya dikencingin jin. Kalau udah waktunya sholat terus tidur lagi katanya dikencingin jin. Kalau sholat tuh pernah ini nggak sih Bang? Kalau sholat kan banyak bacaan ya. Mungkin buat yang baru belajar kan banyak gitu bacaan-bacaannya. Kalau dulu Bang Aldo sempat ini nggak? Tulisan gitu ditaruh di sajadah gitu. Di buku. Jadi pernah waktu dari Jogja itu ada jamaah yang nepok saya, jadi waktu itu saya ngejar kereta, sholat dulu pakai buku itu, dia fotoin, nggak lama dia langsung, Mas maaf ya saya izin saya fotoin Mas, soalnya saya jarang lihat kayak gini. Terus saya bilang, oh saya mualaf, saya baru belajar gini. Iya gitu, oh iya nggak apa-apa Mas, bagus Masya Allah katanya. Semoga istiqomah aja, saya minta doanya istiqomah aja gitu. Karena istiqomah yang susah. Benar-benar. Menarik sekali Mbak Ani ceritanya Bang Aldo ini, banyak yang kita dapatkan Mbak Ani ya. Mudah-mudahan ini ya jadi inspirasi gitu ya buat kita nih yang muslim gitu. Untuk sebenarnya selalu belajar ya. Iya, saya juga masih belajar. Terus belajar. Oke. Ada nilai-nilai toleransi yang kita udah dapatkan dari keluarga dari Bang Aldo ini, kemudian ceritanya. Mudah-mudahan lah Mbak Ana ya bisa menginspirasi sama sobat-sobat Republika di rumah. Amin. Bisa membaca. Oke, gitu aja Mbak Ana. Mudah-mudahan ya Din, jadi kisah mualaf ini sebenarnya nggak ada tujuan lain gitu. Cuman ingin berbagi sama sobat Republika, sama teman-teman yang lain. Semoga iman kita tetap teguh gitu apapun yang terjadi, dan perbedaan itu ternyata juga bukan untuk jadi kita clash gitu ya, tapi justru di-embrace gitu perbedaan itu. Dan jangan lupa Mbak Ani, kita juga akan banyak masih mendatangkan teman-teman mualaf ya untuk berbagi cerita di Mozaik ini. Untuk sobat Republika mungkin tonton terus ya Mozaik ini. Mudah-mudahan tetap bisa lanjut. Bang Aldo, terima kasih banyak nih Bang Aldo. Kapan-kapan main ke sini lagi nih. Kita bincang-bincang gitu. Dengan senang hati. Bisa berbagi pengalaman lagi kan. Amin. Insyaallah. Oke, sahabat Republika, sampai jumpa lagi di podcast Mozaik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.